kendile nggak enek digoleki temu isine iki amit ngomong khoit Pak. Kayak khoite itu tuh khoit ewan opo piye ngono kudu. Iya. Kuning lah. Sampai 2 hari nggak makan. Sampai 2 hari nggak makan. Kurunnya sampai saya. Kita masak, kita makan, yang terjadi mulut kita semuanya memprengen. Gangor no. Kayak dadi anu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam acara Open the Key. Apapun obrolannya, yang penting bisa jadi nggak penting, yang nggak penting belum tentu nggak penting. Yang penting itu, yang jelas dapatkan kuncinya untuk bisa membuka pintunya, entah itu pintu rumah, pintu kamar mandi, pintu hati, sampai dengan pintu pikiran. Yang penting, yang jelas, bukan pintu orang lain. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat aman-aman terkendali semuanya. Alhamdulillah, kita bersama dengan Bapak Aziz Gufron kali ini. Sudah ready di tempatnya. Kita tanya kabarnya gimana? Kabar sehat. Aktivitas gimana, lancar? Aktivitas sementara lancar. Alhamdulillah lancar. Aman terkendali sesuai dengan rencana. Masih sesuai dengan rencana. Alhamdulillah. Oke, sambil nunggu santai nih Pak, kita ya nyantai, ngobrol dulu yang jelas sambil nunggu teman-teman yang lain datang. Ya. Biasanya identik kalau orang lagi santai kan kopi dan rokok mumpung sudah ada. Langsung ini. Enak. Memang paling nikmat ngopi. Kalau Tapi saya- bukan berarti kok terus nggak nganggep teh ya. Saya sebagai penikmat kopi, kalau ngobrol santai itu harus ditemani kopi. Ini ngopi nggak apa-apa? Iya apa-apa. Aman-aman. Kok biasanya lek mau ngeteh iki arane meriang. Jadi kalau untuk penikmat kopi ngeteh itu identik karo jek mriyang ta. Tapi kalau untuk penikmat teh ngopi itu malah bisa jadi menyebabkan mriyang. Tapi sebetulnya kalau dari sudut pandang sampean Pak, kopi dan teh ini gimana? Dalam segi kesehatan. Segala sesuatu kalau sesuai dengan porsinya saya rasa ya menyenangkan. Bahkan narkotika pun kalau sesuai dengan porsinya itu juga menjadi alat atau obat untuk kesehatan. Tapi kalau berlebihan ya enggak. Kalau teh saya nggak begitu meneliti ya. Tapi kalau kopi selagi itu nggak berlebihan aman karena dia mengandung kafein, membuat kita terjaga, tentu terjaga, menghilangkan pusing karena kandungan kafein terutama itu. Iya, sama-sama lihat. Kalau teh, setahu saya teh itu bisa mengurangi resiko jantung, Mas. Iya enggak? Kalau kleru di salah. Salah itu. Lek aku sih lek teh iki mengurangi resiko iki. Asam lambung. Enggak. Kopi juga kalau terlalu banyak ya dari asam lambung. Jadi semua itu ada porsinya. Berlebihan itu Apapun itu yang sifatnya berlebihan enggak baik. Bahkan hal baik pun ketika dilakukan secara berlebihan. juga tidak baik. Seperti halnya ya program pemerintah yang terlalu berlebihan ya. Dapat. Programnya mana? Programnya mana? Berlebihan. Ya, semua itu niatnya baik, Pak. Ya. Tapi tinggal kita lihat cara dan polemiknya kan berbeda-beda. Ya, selagi itu baik. Ya kira-kira program pemerintah itu sama dengan kopi dan teh. Jadi program pemerintah berupa kopi kalau disampaikan, diberikan kepada penikmat teh, saya rasa akan mendapat kontra, akan mendapat respon yang kurang. Begitupun sebaliknya, program teh diberikan kepada penikmat kopi, tentu akan banyak penolakan. Jadi menyesuaikan program yang tepat sasaran, kira-kira seperti itu. Ngomongnya pemerintah, bukan kapasitas kita ya. Bukan kapasitas kita. Ya sambil nunggu, biasanya ada 4 orang, biasanya ada 2 tokoh besar di sini. Jam segini ya.
biasanya habis ngopi santai. Sampai nggak apa-apa lah ya. Dan satu lagi, penikmat kopi itu biasanya identik dengan rokok. Rokok. NU smoking. NU smoking. Yang nggak ngerokok. Ya. Karena jenengan penikmat teh jadi nggak apa-apa. Ya boleh teman-teman yang nggak merokok. Jadi masih punya teman di sini. Masih punya teman ya. Jangan kira yang nggak ngerokok dan tidak ngopi itu tidak bisa menikmati hidup. Paling tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati lebih indah dan lebih nikmat dibanding itu. Mungkin. Tapi saya kira ini sedikit minoritas ya. Minoritas. Tapi mungkin di luar sana yang tidak mengopi dan tidak merokok untuk menikmati hidup ada cara yang lebih efektif mungkin di dalam hidupnya. Karena saya kira pandangan sudut pandang terkait kehidupan untuk menjalani hidup yang bahagia itu ya tinggal orangnya ya. Kebahagiaan itu bergantung pada diri sendiri tentu kan. Jadi wong kan ngene to, Pak. Apik nggo aku urung tetek Urung tentu apik nggo awakmu. Ngono kuwi ta. Ya betul lah Rata. Ya, baik menurut saya belum tentu baik menurut kamu atau baik untuk saya belum tentu baik untuk kamu. Ini seperti tadi lah. Program pemerintah berupa kopi kalau sasarannya adalah penikmat teh tentu tidak baik. Begitu sebaliknya, kira-kira seperti itulah. Senggol dong. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis lah. Oh, iki Pak wis teko ora? Oke, kita sambut. Selamat datang, Pak. Moga-moga. Alhamdulillah wis teko. Sehat Pak Joni? Alhamdulillah. Pak Daryanto? Monggo langsung. Monggo Pak Joni teng pundi? Alhamdulillah kita ketemu lagi, alhamdulillah sehat, panjang umur Pak. Semakin subur, semakin sehat. Kita kopi ini soalnya dicoki. Ini menandakan kalau program yang disasarkan atau ditempatkan sesuai sasarannya ya seperti beliau ini. Makmur, subur, jalan aman. Ya enggak apa ini mau. Yang tepat sasaran. Jadi membahas tentang tepat sasaran. Program pemerintah. Berupa mangan. Temanya malam ini mangan. Kalau acara makan-makan pasti nggak lepas dari saran perut. Kentik gitu. Tapi gimana Pak aktivitasnya aman terkendali tadi? Seenek ewoh apa ya Pak? Sementara ya seperti biasa. Seperti biasa, apa kebiasaannya ini? Midor, lapah-lapah gawok. Ya, apapun aktivitasnya semoga lancar terlalu. Amin. Harapannya selalu. Apapun yang kita laksanakan semoga lancar, diberi dan Oh, amin. Loh ngomong-ngomong, jenengan ngopi, ngeteh, apa mboten ngopi, mboten ngeteh? Oh, kalau saya Insyaallah penikmat. Oke, 3 lawan 1. Tiga lawan 3 lawan 1. Ya. Forum ini 3 lawan 1. Biar semakin enak ngobrolnya, kita siapkan kopi. Gini, para bapak-bapak sekalian yang saya terhormat. Jadi saya kemarin ngelihat sepilan komentar-komentar itu dari teman-teman, wah keren ini. Jadi 10 menit bicara, 30 menit ketawa. Ini perlu agak disenggol ini. Gimana Pak? Sebetulnya saya pikir konsep ketawa itu harus ada ya. Gimana? Ya, tertawa itu kan salah satu atau bahkan ciri khusus seseorang itu bahagia. Bahagia ya. Itu kita bisa melihat orang itu bahagia atau tidak sekilas itu dari tawanya. Jadi semakin banyak kita tertawa ya berarti menandakan semakin bahagia hidup. Gendut lah. Enggak, semakin banyak kita tertawa berarti menunjukkan kalau kita itu semakin banyak kebahagiaan. Ya moga-moga begitulah, yang penting nggak kayak orang-orang. Sekarang juga kan lagi gempar
ODGJ itu kan ya. Tapi saya kira ODGJ itu ya nggak ketawa sih ya. Jadi jangan komen lah. Jangan komen lah. kita nggak arah ke sana. Yang jelas begini semua para netizen dan kaum penikmat publik seperti ini yang jelas ya bagaimana menikmati hidup itu ya ada kalanya mungkin ya ketawa guyon daripada kita bicara serius buat pusing, ada kalanya kita ngumpul bareng kopi cuman nikmatin segelas kopi dan sambil suasana rokokan lah ya Pak ya, itu mungkin jadi suatu hal yang bisa dinikmati atau cuman sekedar kumpul bareng kayak gini menurut saya Pak ini sudah luar biasa. Kita bisa kumpul bareng, tertawa bersama. Itu sudah luar biasa. Ini ditawani enggak? Oh, ya Allah. Silakan monggo. Silakan. Ya, tapi yang jelas Nah ini lagi keluarga kita ditawari. Enggak masalah tertawa. Kenapa kok kita ngomong dikit ketawa, ngomong dikit ketawa? Karena kita kan seorang santri yang sangat pandai untuk memberikan hiburan, jokes. Kayak kemarin sampai Pandai untuk menghibur diri sendiri meskipun tujuannya baik menghibur orang lain paling Ya, tidak kalau penikmatnya kok merasa terhibur, ya alhamdulillah. Karena tujuan kami juga salah satunya untuk menghibur seseorang yang kira-kira kebanyakan masalah kan. hiburan berarti gitu. Tapi sih. Monggo. Diminum kopinya, disedot rokoknya, kita bicara kalau betul seperti biasanya kan seperti itu. Kan mau sama ini. Lumayan ya belum sampai 1 jam kok lah. Masih Jadi begitu sampai ngibuli, posisiku saya ngenteni sebelah. Tenang. bolos-bolos yang mesti sian banget mau Pak. Terus kata jam yang lalu pokoknya beres-beres mempersiapkan tempat pelaksanaan dan lain-lain. Bolos sat-set. Tapi alhamdulillah sudah maam gitu. Alhamdulillah. Pokoknya Aman. terkait makan nomor 1 dulu. Nomor 1. Karena bisa gerak apapun, ya makan dulu gitu kan. Siap. Karena kita anggap makan itu energi Pak. Wah. Dan juga ada yang beranggapan makan itu wajib. Masuk. Ini wajib tuh nah. Wajib Pak ya. Sesuai. Jadi memang kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan, gitu kan. Nah, kebutuhan itu ada dibagi menjadi primer, sekunder dan tersier. Itu kan gitu. Iya. Betul, kebutuhan primer itu salah satunya adalah pangan. Yang lain sandang dan papan. Nah, pangan ini sangat penting karena ya kita beraktivitas apapun, kita mau melaksanakan apapun tentu butuh energi dan itu dapat dari makanan. Kira-kira gitu. Nah, andai kan Pak Joni kesini nggak nunggu makanan, ya bisa tepar. Ngobrol nggak saat itu. Repot. Jangan kan kok ngomong lancar tertawa walah Sulit. Berat. Lambung naik. naik Terjadi apa-apa. Makanya kan ya, Lapar. salah satu upaya jaga kesehatan. Jaga kesehatan kan wajib ya. Wajib. Di mangan. Mangan. Dulu ketika wong kemriang, dokter sarane mangan sing apa? teratur Obatnya sing kan positif iki. teratur ya. Bar mangan ngombe. Bar mangan ngombe. Berarti kan Jadi sepenting itu Nah. makan deh. Jadi santri-santri di rumah mungkin yang punya polemik asam lambung saya kira bukan masalah makanannya. Nah, tapi gimana caranya aturan dalam makannya, Pak? Jadwal makannya itu yang bermasalah. Bukan karena puasa terus enggak Oh enggak. Bukan. Terkait puasa terus Sehat. lambung. malah sehat. Sehat. Karena aturannya Bahkan di agama pun puasa yang terus itu diharamkan. Tetap harus ada makan di sana, ada jeda untuk makan. Ya, Karena memang ya makan itu sepenting itu. Sepenting itu makan. Kan ibadah pun bisa jadi tidak terlaksana gara-gara makan. Iya, ibadah tidak dianggap gara-gara makan ya bisa. Jadi makan itu bisa dianggap penting sesuai porsinya tadi. Empat ya. kaitannya karo ibadah. Terus dikaitnya karo mangan. Jadi kan ya mamanya tawasalu ila iqamati wajibi bahwa wajib. Ya kan? Nah iya, kok iso nglakoni salat mergo iki mau kudune mangan iki. Itu mangane ya Wajib.
Tapi kalau kita makan di saat sholat, nah, ini yang saya maksud, ini yang saya maksud bahwa semua itu sesuai dengan porsinya. Bahkan hal penting bisa jadi hal fatal kalau tidak sesuai dengan porsi yang seperti itu. Semua ada porsinya. Ya, seperti yang tadi saya katakan di awal, Pak, bahwa kebenaran itu bisa jadi salah kalau berlebihan. Kan kira-kira seperti itu. Kebenaran itu bisa jadi salah kalau berlebihan atau ya kurang lebih seperti itulah. Makan itu bisa jadi hal yang fatal ketika dalam sholat kita melaksanakannya. Tapi penting kalau sampai kita nggak makan menyebabkan kita nggak sholat, nah ini ya salah. Jadi kita makan dulu, bahkan nggak boleh gitu. Jadi kita itu sholat sambil memikirkan makanan. Baiknya makan dulu baru sholat, kan kira-kira seperti itu. Jadi makan itu penting. Aturan mainnya gitulah. Aturan mainnya gitu, semua ada aturan mainnya. Makan pun juga ada polanya. Pokoknya makan itu penting, tapi jangan sampai makan itu berlebihan. Enggak? Oke, nanti teman-teman ini nanti pasti closingnya makan. Baik, gini para bapak sekalian ya. Karena kita bicara tentang makan nih, ya, saya ingat dengan program apa itu? Makanan bergizi gratis. MBG. Makanan bergizi gratis dari pemerintah yang digagas oleh pernah ketemu tuh Pak? Pernah. Yang digagas oleh presiden kita kali ini ya, Bapak Prabowo. Beliau menggagas sebuah program bahwa MBG ini penting dengan upaya ya satu kesehatan, jangan sampai masyarakat Indonesia itu terutama pelajar lah yang jelas jadi objeknya itu kelaparan biasanya begitu. Kalau menurut sudut pandang kita yang jelas ini bukan menilai pemerintah, tapi yang jelas karena kita juga jadi objek, paling tidak menilai itu bagaimana. Soalnya saya kira begini, kemarin itu kan yang polemik terjadi yang terbaru itu kan terkait MBG ini, punya isu itu ya namanya program. Ada yang setuju, ada yang tidak, dan lain-lain. Ketika pelaksanaan ada saja trouble seperti halnya kemarin ditemukan di beberapa daerah ataupun daerah tertentu itu sempat keracunan dan lain-lain. Saya kira kalau menurut pandang jenengan itu ini nih bagaimana pelaksanaannya, apanya yang jelas MBG itu bisa berhasil kan dengan pola seperti ini. Pak. Nyinggal pemerintah ya. Enggak. Jadi tingkat keberhasilan tentu setiap rencana atau setiap program itu akan ada tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan. Itu pasti ada, setiap usaha itu pasti ada tingkat keberhasilan dan kegagalan. Kalau kita bicara MBG secara umum ya tentu akan ada pro dan kontra. Seperti misalnya pro mungkin mereka yang merasa kurang terhadap hal itu, atau untuk memenuhi kebutuhan itu sulit. Yang kontra adalah mereka mungkin yang merasakan tidak terlalu membutuhkan itu. Ditambah lagi ada kejadian-kejadian yang sifatnya ya keracunan atau mungkin salah sasaran dan sebagainya yang tepat. Cuman kembali ke tadi bahwa obrolan kita makan itu adalah hal penting. Saya sangat sepakat, cocok. Cuman itu tadi, penikmat kopi belum tentu bisa menerima kalau itu yang diberikan adalah begitupun sebaliknya. Ya tetap dimakan. Tetap tetap mau diminum. gimana? Uang itu kebutuhan, kan kira-kira ya. Karena itu kebutuhan. Jadi ya saya rasa ya sudah bagus program pemerintah untuk kesana melaksanakan MBG. Terlepas dari pro dan kontra atau mungkin ada kejadian-kejadian yang sifatnya ya bisa dibilang fatal lah, ada yang keracunan kan, tapi ya untuk sebagian besar masyarakat saya rasa itu penting karena itu tadi kita tidak bisa melakukan aktivitas kalau kita nggak punya energi. Kita mendapat energi dari makanan kan. Yang perlu ditarget aslinya apa? Maksudnya saya begini, ya program ya tetap berjalan program. Artinya mungkin di kalangan elit atas dengan kapasitas makanan yang seperti itu, kalau dengan misal budget, kita bilang budget per per kantong
per orang, artinya per Iya. kapasitas orang itu budgetnya seberapa. Mungkin di kalangan-kalangan yang mungkin menengah ke atas, saya kira ya mereka mungkin dalam tanda kutip bisa bicara, oh ini makanan yang tidak layak bagi saya gitu. Karena kan dia secara umum kan nggak mungkin dibedakan kan antara yang ini dan ya mampu atau tidak. Nah kalau untuk yang kita bicara seperti misalnya untuk kapasitas-kapasitas sekolah yang mungkin umum di kalangan ya desa atau apa, bukan daerah-daerah kota tertentu, ya jelas untuk apa namanya program makan ini tentu berhasil saya kira. Karena ya gimana pun ini kan butuh ya namanya butuh. Kebutuhan. Itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Jadi bisa maksudnya ya ini perlu ditarget. Kapasitas yang seperti ini perlu ditargetkan untuk bagian sekolah-sekolah yang memang di situ mayoritas anaknya ini bisa dibilang bukan tidak mampu, tapi yang bisa menerima. Artinya itu tadi loh, yang bisa menikmati hidangan sendiri dan berterima kasih atas apa yang diberikan. Nah, karena saya kira kan satu sekolah yang meskipun bisa dibilang ya jumlah minimal, artinya kan minoritas yang tidak menerima hal itu. Iya. Itu perlu ditargetkan nggak? Saya rasa akan sulit kita memilah siapa target yang akurat. Apalagi se-Indonesia. Saat ini masalahnya wilayahnya nasional di pusat agronomi. Tinggal pemerintah daerah untuk memilih itu atau gimana. Saya juga kurang paham lah, tentu tidak mau bicara banyak karena tidak paham tentang itu. Yang jelas saya hanya berkomentar tentang bahwa makan itu penting dan pemerintah melaksanakan program itu berarti ya sepenting itu, maksudnya sepenting itu. Kita itu enggak punya rumah, kita masih bisa tidur di setiap tempat. Kalau belum ya, maksudnya kita masih bisa tidur di setiap tempat. Tapi kalau kita nggak punya makan, kita nggak bisa makan, maka kita nggak akan bisa melakukan apapun. Bahkan kita belajar tanpa kita punya energi untuk membaca buku, membaca kitab dan sebagainya, nggak bisa fokus. Kita nggak akan bisa cerdas, nggak akan bisa pintar. Jadi sebelum semua hal itu terpenuhi ya energi dulu. Energi dari mana ya? Dimakan. Dimakan itu penting intinya itu. Sebenarnya program makan gratis ini objeknya itu untuk umum apa hanya untuk anak sekolah? Kalau dari informasi yang saya dapat, pengetahuan saya dangkal ini Kan aku guru. karena kita belum pernah menerima ya maksudnya di wilayah kita belum sampai. Itu untuk anak-anak SMA ke bawah nih. Kalau tidak salah, SMA, SMP dan SD. Iya nggak? Aduh ini Kurang paham. Kalau saya tadi, ya ini berhubung tadi kan sama ya, ya. ngobrol terkait MBG ya, itu yang untuk jaringan sekolah. Sekolah. Jelas pelajar targetnya itu pelajar. Mau gimana pun 20 tahun, 30 tahun ke depan ya para pelajar itu yang memegang negara ini. Untuk kita mempersiapkan dari dini, ya dimulai dari makanan bergizi tadi. Kalau makanan bergizi tercukupi, maka dia belajar akan tenang, kan? Menjadi pintar, menjadi generasi yang ya Indonesia emas, bukan Indonesia cemas lah kira-kira. Indonesia emas, seperti yang dibilang digaungkan. Jadi tahun 2045 Indonesia golden star. Monggo kalian disambi kopinya. Monggo Pak. Ngobrolin santai. Bicara tentang makan kali ini kira-kira menurut jenengan-jenengan ini makanan yang ya kalau kita standarnya tahu lah 4 sehat 5 sempurna lah ya. 5 sengsara. 5 sengsara. Jadi porsi itu artinya bisa ditentukan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Karena kita nggak tahu ya, maksudnya belum tahu karena belum sampai ke sini, belum jelas ya. Baru-baru ini kita mau merangkak ke arah sana. Ya mungkin dengan kapasitas makanan sehat, makanan bergizi itu menurut jenengan itu untuk kapasitas yang kayak kita ini seperti apa pandangan Pak Daryanto? Makanan sehat kapasitas dengan budget yang nominal sekitar itulah tadi ya. Emang piro nominalnya piro? Nominal berapa? Kita kalau bicara nominal belum lah. Tapi yang jelas kita juga kan seorang santri. Maka dari dulu pun kita sudah diajarin kalau makan itu seapa.
Kita harus selalu mengirim. Cuman kalau emang budgetnya kira-kira di situ kok ada budget yang sempurna, mungkin sudah sangat layak bagi kami. Oke, berarti menarik ini. Saya ingin tanya ke jenengan, makanan unik apa yang pernah jenengan konsumsi selama hidup? Ini menarik ini. Hidup di pondok apa hidup di rumah? Selama hidup berpuluh-puluh tahun ini. Enggak, soalnya penonton juga tahu mungkin yang merasa pernah nyantri. Saya kira untuk makanan jadi konsumsi ya. Konsumsi atau konsumsi ya. Jadi makanan yang dikonsumsi di pondok pesantren. Saya kira kalau untuk jangan bilang bergizi. Iya ya. Higienis. Dari cara penyajiannya aja mungkin kalau orang lihat ya mohon maaf ya karena dia nggak tahu kalau untuk sekarang. Jelas kita merasakan di zaman era-era ini bicara di zaman kita. Nggak di zaman pesantren. di Bukan pesantren. berarti kita terus menjelaskan bahwa semua pesantren menyediakan makanan yang tidak bergizi atau Ini bukan ini pengalaman kami. Kalau terkait makanan anak santri zaman sekarang, karena itu terkait juga saya juga kos juga. Kos. Di pondok kita jenengan ya Pak ya. Jadi emang kalau terkait peningkatan gizi makanan dari dulu kita waktu mondok dulu atau di asrama dulu ya, sangat ya mungkin sangat jauh lah. Ketika santri itu kok makanan yang disajikan oleh pengelola kos itu kadang-kadang kok ada komentar, makanan kok nggak enak. Nah itu langsung saya teringat dulu 15 tahun yang lalu gitu. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Mondok itu awal mondok itu tahun 2007. Oh. Enggak Pak, iki arek sing nemburi. 2007 lagi di mana? Masih 2007 berangkat lagi ya. 2007 kurang lahir. Oh kan? Lahir setahun. 2007 sampai hari ini. Ya belum pulang. Mungkin waktu 3 jam lebaran. Nah, oke, berarti bisa disimpulkan makanan di zaman kita dulu dengan makanan santri zaman sekarang itu sudah berbeda jauh tentang entah kehigienisan ataupun gizi ya. Terkait gizi. Kembali ke pertanyaan saya tadi yang belum terjawab ya. Selama seumur hidup entah itu di pesantren ataupun di rumah yang mungkin kita juga dulu di era-era krisis moneter lah mungkin ya pernah merasakan itu, makanan apa yang pernah jangan makan dan sangat tidak layak dimakan sebenarnya. Sebenarnya panganan itu umum kabeh sih. Soalnya lek zamane dhewe iki ngomongnya realitanya dhewe ya khususnya aku lah. Enggak enak ceritane panganan sing iki jane enggak pantas lho di sana. Tapi iki sifatnya pantas. Ya mungkin kan rada aneh iki malah ngene. Iki panganan sing wis pesenan. Contoh, makanan sing ning kene iki sifatnya tandurane banyak apa kayak turi. Itu kan biasa kan? Biasa. Nah, iki limbah aja sampai di bayi. Nah, itu malah unik. Saya sampai santri kok mangan gue. Kacang apa? Itu kan kangkung. Saya kuwi mungkin erane dhewe ya. Enggak enak erane dhewe iki nyaur kok sugar. Enggak enak. Kembang kertas, kembang melati, ini enggak jaranan. Yang jelas zaman kita itu ketika umum kabeh. Makanan itu memang sudah umum. Tapi kalau tanya dengan zaman sekarang, emang kita sangat berbeda. Andaikan makanan kita dulu disajikan sekarang, kira-kira masih mau makan tidak? Masih dianggap layak tidak? Kalau makan itu masih mungkin cara penyajian yang harus dirubah. Yang harus duluan kita kan ketika makan itu habis masak masih panas langsung kasih gas. Dan makannya enggak pakai wadah sendiri soal rasa terus makanan masih layak enggak jauh jadi enggak masalah ya penyajiannya karena kita bicara mau paling tidak untuk masalah makanan ini ya lumayan lah ya apalagi kalau bilang santri
era 90-an, era 80-an, era 70-an sampai dengan era Gen Z ini agak repot juga bilang. Tapi kita nggak bisa nyalahin ini aja. Ya, karena memang perkembangannya selalu. Lek ngomongin komen, saiki telat waktu makan, wis ada komentar. Telat waktu makan misalnya ya, waktu makan kan ngekos itu 3 kali makan, 3 kali. Yang seharusnya habis duhur jam 1 itu makan, kok sampai kok jam 2. Wis protes. Oh, protes komentar muncul. Seharusnya makan 5 jam 1. Nah, benar kan Pak? Ya seperti itu yang terjadi. Pasti. Padahal menyampaikan di zaman kita, saya sendiri ya pernah mengalami bahkan sampai 2 hari nggak makan. Nggak makan. Ya sebab karena kita kalau di zaman kita dulu masak sendiri. Gitu. Sampai 2 hari nggak makan. Sampai 2 hari nggak makan. Kurunnya sampai saya. Saya sudah kalau sampai 2 hari dari dulu emang nggak pernah sampai 2 hari nggak makan nggak apa-apa. Karena saya kira untuk masalah makan yang sukses, untuk masalah makanan kita bertiga. Yang jadi hasil. Dari pertama tadi ngobrol makan, saya sudah merasa terintimidasi. Tapi teman-teman di luar sana jangan salah. Jadi untuk kapasitas makan itu boleh Pak Haji Gupron yang paling banyak. Tapi yang untuk keberhasilan kita. Maka saya bilang kuantitas itu belum bisa menjamin kualitas. Usaha belum tentu, kebanyakan usaha belum tentu hasilnya maksimal. Contohnya lah ya. Usaha makannya kuat. Mungkin jadi pertanyaan nanti apa pola makannya yang salah atau gimana? Ya enggak sih. Saya sudah mencoba semua hal. Misal katanya nggak boleh makan malam, nanti gemuk, saya sudah makan malam. Nggak boleh minum es setelah makan, saya sering melakukan itu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bersyukur. Mungkin sih kurang ya, dicampuri hati seneng. Joki mau loh. Kurang guyu. Guyu ya ini. Mangane atine susah. Ada. Ya Allah, sebenarnya. Tapi saya pernah mengalami zaman pesantren itu karena waktu itu masak sendiri, terus keuangan itu keluar sendiri, kemudian diberi uang saku sama orang tua, terus ya gimana caranya uang ini cukup untuk 1 bulan, dan berada di fase di situ sudah nggak megang uang sama sekali, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya sampai tadi saya bilang bahwa pernah saya 2 hari nggak makan, hanya minum, dan rasanya ya luar biasa lah. Sampai saya itu pernah makan intip itu nasi gosong yang ada di wadah masak nasi. Sisa intip itu dicolekkan ke lemper, itu bahasa Indonesia lemper apa? Lemper. Di situ ada sambal. Itu sudah sangat nikmat sekali. Dan itu sudah sangat membantu, maksudnya nggak terus tambah lemes apa gimana, enggak, sudah mengembalikan energi lah setidaknya. Jadi bicara makanan bergizi atau tidak bergizi ya mungkin dalam kesehatan penting. Tapi kalau untuk menumbuhkan energi, saya rasa mau makan sepiring dengan makan 3 sendok itu akan sama-sama mengembalikan energi. Terbukti dalam Islam itu disunahkan kita kalau berbuka puasa itu hanya dengan 3 kurma, tidak salah nih, 3 kurma dan setengah air atau yang manis-manis. Nah, orang Indonesia kebanyakan kalau berbuka puasa semuanya dimakan. Nah, kita bandingkan mereka yang berbuka dengan hanya 1 suap atau 2 suap nasi atau mungkin hanya dengan 3 kurma dengan mereka yang makan semuanya, ini akan berbeda. Melaksanakan tarawih pasti akan semangat yang makannya sedikit, yang makannya banyak akan kekenyangan terus akhirnya malas beribadah. Jadi sebenarnya masalah sedikit atau banyak itu tidak penting, yang penting adalah mengembalikan energi, kira-kira seperti itu. Ya seperti pengalaman saya itulah, makan hanya intip sama sambal cowek di lemper sisa bekas masak itu sudah mengembalikan energi. Jadi kenyataannya adalah makanlah sebelum
lapar dan berhentilah sebelum sebelumnya. ya itu kan. Ya betul ya. Betul. Bahkan sampai Iya. saya kelaparan Hadis itu. Rasulullah soalnya. Kok nggak betul ya bahaya nih. Diajar sak rawi ini. Tapi sepenting itulah makan ya. Makan sepenting. Kalau masalah bergizi, lauk enak apa enggak kita nanti enggak tergantung tingkat kelaparan diri kita. Kalau semakin lapar semakin enak. Itu tadi lah kita bicara tentang kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kalau kita lihat primer ya berarti kebutuhan pokok, sekunder itu yang mendukung kebutuhan pokok, tersier itu adalah gaya hidup. Dan kira-kira seperti itulah kasarnya. Nah, anggap saja primer itu makan ya kalau makanan pokok dalam Indonesia kan nasi, lauk ya seadanya, sayuran atau tempe dan sebagainya. Masalah rasa itu sekundernya, mendukung untuk primer itu bangkit kan gitu. Iya. Tersiernya adalah ya Kerupuk, geprek lah. Itu Siwa lagi kan. lakuin. Geprek kan kira-kira seperti itu. Aduh. Kita makan intip sama sambal cuek itu. enak. Ya enak dan Ya juga kuat kan menguatkan gizi kan. Ini ngomong-ngomong tadi jawaban dari pertanyaan Mbak Acis Kupran udah kejawab. Jadi makanan apa yang paling aneh-aneh? kalau saya yang paling aneh ya saya rasa itu lah. Intip di sisa itu tadi intip terus dicoekkan ke sambel. Nah, sampean piye, Pak? Apa sing pernah sampean mangan kok aneh? Yang sudah sahabat makan aneh sudah posisinya ya. Udah ya. Saya kira kalau sudah itu karena saya eranya yang nggak terlalu jauh dari jenengan. Ya tapi masih ada dalam tahunan itu ya. Saya kira kalau untuk aneh yang saya makan itu, saya tergolong orang-orang yang alhamdulillah dapat rezekinya bagus. Saya syukuri sampai sekarang. Alhamdulillah. Cukup ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin teman-teman itu agak kurang enak, saya alhamdulillah. Ini tahadus binikmat. Iya. Bicara tentang kenikmatan alhamdulillah. Ya memang begitu saya pikir. Cuman ada momen yang paling gak enak. Jadi posisi itu saya masak. Jadi kita masak dulu waktu saya di pondok, sebelum saya sampai di pondok pesantren saat ini. Saya dulu di sana memang sudah masak. Kebiasaan kami masak itu ya mungkin sekitar pulang sekolah. Jadi kalau pagi nggak bisa. Dan malam itu untuk persediaan pagi. Jadi kita ya mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Nah, kebiasaan kami makan itu karena di sana itu sering kali ditemukan bahwa ketika makan anak-anak yang nggak mau masak itu ya ikut makan. Nah, gitu. Kan Ini yang kebiasaan sangat lumayan agak kreatif. Iki unek-unek so. Nah, ya nggak apa-apa toh. Enggak masalah. Pasti pernah ngetul. Apa lagi? Jadi ini bukan saya ininya, tapi saya korban gitu. Pokoknya dengerin tadi. nih. Jadi dulu masa-masa kita muda itu yang paling lucu saya gitu. Jadi teman-teman ada yang memang nggak mau masak, entah nggak punya modal untuk masak terkait beras dan lain-lain atau apa saya tidak tahu. Tapi saya sama teman saya itu punya suatu kejadian kreatif. Wah ini arah-arah itu dijarno masak entek terus masakanku nang jero lemari didedel dan lain-lain. Akhirnya dia inisiatif. Cuman masak jantung pisang. Wah, dulu itu ada ya. Jantung pisang itu enggak diirisin bagus enggak. Jadi dicacah plak jadi cacahan gitu. Dimasak bumbunya ya pokoknya bumbu ala kadarnya. Nah, terus habis itu dimasakin, digendok, zaman ben kan jenenge gendok. Digendok nih, bar kuwi dideleh, Pak. Bar sayure mateng diublek, didon. Wah, ngeri loh. Ini jahat. Ini enggak. Aku gur jadi pelaku sejarah untuk menyaksikan saksi mata begitu ya. Saya tidak melakukan hal itu. Wah, ini terjogol. Enggak gitu. Jadi yang jelas diublek, bar diublek didoni. Nah, ngomong deh karena aku best band di teni balik tinggal bal-balan tek lah. Ngono kuwi. Pelaku nih gue sih ngomong. Enggak, kita korban Pak. Kita saking jegelnya karena saya kira dulu itu memang kita merasa butuh akhirnya ya rajin masak. Masak dibiarin diublek.
Tinggal main bola, pulang. Ya, kita mungkin main bola itu sekitar 45 menit karena main di lokasi yang kecil kita untuk hiburan saja. Terus kembali ke asrama, dilihat ya betul-betul habis waktu. Nah, itu tidak kami ungkap. Nah, diungkap sekarang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dulu itu Merasa kok nikmat sekali. Itu bumbunya. Ada barokah saya. Tapi saya garis bawah saya tidak ikut-ikutan untuk meludahi itu tidak. Itu memang inisiatif teman saya yang memang luar biasa saking jengkelnya. Ya itu kalau bisa dibilang ini tindakan yang tidak betul. Ini tindakan yang tidak benar. Tapi ini pengalaman gitu aja ya pengalaman. Ada lagi Pak. Satu lagi. Ya ini kita tidak tahu punya usut masalah atau apa yang jelas ketika itu. Saya mau masak jam sekiranya lebih ya siang itu tadi atau pulang sekolah itu. Jadi sudah siap nyari kok dilalah apa namanya itu untuk gendok itu jenisnya apa ya? Kendil lah, kendil. Golek yo enggak enek. Nah, tak golekin nang buri. Tak delok tiba arep masak kendile enggak enek digoleki temu isine iki. Amit ngomong, "Khoit, Pak." Kayak khoit itu tuh khoit ewan opo piye ngono kudu. Iya. Kuning lah. Saya mikir Pak di situ. Dosa ki apa to? Salah ki apa? Ngasih alat gendokan kuwi isine ngono kuwi. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah lah. Ya wis tak kuat to. Ya sapa to Pak arep doyan terus baru digendok meskipun dicuci secara ini bersih dan hilang najisnya." Terus tapi tetap terbayang-bayang kan? Karena kejadian itu saya kira dari situ saya mulai ngekos Pak. Setelah kejadian itu zaman segitu ya, saya itu udah bukaan kos meskipun kosnya ya seperti kayak gitu. Jadi saya di situ sudah mulai kos makan, tapi bukan catering, kita tetap makan sendiri. Itu di situ ada dulu yang penyedia untuk makanan kayak gitu di luar pondok pesantren, kita makan diperbolehkan di situ. Akhirnya dari situ saya sudah berpikir, wah ini nggak ada tileknya nih gitu. Jadi kejadian sing semacam-macam itu. Nah buat teman-teman mungkin yang pernah makan, yang paling unik yaitu tadi makan ya sudah. Saya kira ya mungkin kejadian unik ya pernah juga dirasakan jenengan-jenengan semua yang model-modelan begitu yang lebih keren lagi ya. Kalau saya kira dari situ. Entah kalau Pak Joni dan Pak Daryan memang ngomongin ini sih, kita flashback ke zaman itu. Kejam tenan terakhir. Kok enek nggak melok Mas? Kayaknya enek mangan. Kelakon main seri itu dulu. Iya pernah itu terjadi. Pernah ya Pak ya? Kami kan satu kelas. Jadi sebesar itu ternyata dampak makanan gitu. Jadi ketika makanan tidak terpenuhi ataupun hak kita terhadap makanan itu dirampas, ya dampaknya seperti itu. Jadi ya sepenting itu, maksudnya makan sepenting itu makan, atau entah mungkin yang dipikirkan oleh pemerintah Pak Prabowo mungkin ya kurang lebih seperti itu lah. Ketika orang itu kebutuhannya tidak terpenuhi, ya otomatis dia akan menggunakan segala cara bagaimana cara kebutuhannya terpenuhi, segala macam cara kan. Ya seperti tadi lah, entah itu dengan cara ngetul, dalam artian nggak ikut masak dan sebagainya, sebenarnya iso mangan. Ditawani, ayo mangan, kenek, nggak mikir di sini, tawa-tawa ulah kan? Tawa murah-murah tuh kok, enak ini, semain dulu. Ini upayanya lah. Padahal hal itu berdampak besar pada orang yang masak. Saya kira dulu itu banyak santri-santri yang hidup ya mergo ngetul. Yuripe barokah urip, yo enggak sakit iki. Ya, alhamdulillah. Tapi saya belum pernah mendengar di pesantren kita terutama di santri meninggal karena kelaparan. Meskipun dia kayak saya sendiri 2 hari nggak makan, dia nyatanya tetap hidup sampai sekarang. Artinya keracunan makanan dan lain-lain itu ya pernah. Jadi keracunan makanan itu bukan karena salah penyedia, karena memang bodohnya kita. Jadi ada talas. Dulu itu pernah kita gerakan di dalam itu makan sayur talas. Enak betul, enak sayur talas, ngerti gitu sayur talas itu. Nah, kebodohan kami adalah kita nggak bisa membedakan mana talas yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak. Akhirnya kita sembarangan mengambil talas yang ternyata adalah talas babi, talas makanan hewan B1 itu tadi. Kita masak, kita makan, yang terjadi mulut kita semuanya membrengen. Gangor no. Oh ya tadi anuan.
sebenarnya keracunan atau kematian itu sebabnya adalah kebodohan. Tapi sebab tertinggi orang meninggal atau mati itu karena kebodohan atau ketidaktahuan. Itu terlepas dari takdir. Kita bicara takdir. Nanti selesai sudah pembicaraan kita. Ya. Kira-kira seperti itulah pentingnya makan ya. Pentingnya makan seperti itu. Bahwa apapun aktivitas kita, mau kita bercita-cita apapun, tentu kita membutuhkan energi untuk menuju ke sana. Dan sumber energi dari semua itu adalah ya, makan. Makanan sehat, ya makan sehat 5 sempurna. Sayuran tercukupi, protein tercukupi, karbohidrat tercukupi, dan tidak perlu berlebihan. Jadi memang kalau bicara makanan kayak fenomena sekarang dengan program itu, maka jangankan kayak kita ya, kalau dulu bisa bicara ya, jangankan protes terkait penyajian makanan lah ya, orang kita ada makanan itu aja ya, alhamdulillah. Jadi ya seperti itulah ya, mungkin itulah paling. Jangankan kita kritik tentang seperti apa penyajian makanan, terus model makanannya seperti apa. Saya rasa kalau sampai ada yang keracunan mungkin karena yang menyediakan itu kan ya rumah makan di setiap daerah yang bekerja sama dengan pemerintah. Mungkin ada kesalahan sehingga itu beracun, atau mungkin anak itu alergi. Nah, tadi yang saya katakan bahwa kalau kita setarakan semuanya, ya belum tentu penerima itu siap dengan sajian yang diberikan oleh pemerintah atau bahasanya bantuan oleh pemerintah tadi. Mungkin bisa jadi dia itu penikmat teh, sedangkan yang diberikan pemerintah itu adalah kopi, sehingga dia itu keracunan, asam lambung naik. Jadi kalau susu ya sepakat semua. Sepakat semua. Seperti itu. Jadi, ya tetap ada plus minusnya. Susu. Plus. Sudah berapa menit kita ngopi? Ngopi santai. Ya boleh lagi. Cukup ya. Oh cukup. Oke. Malam ini kita closing dengan tema makanan yang jelas semua teman-teman. Yang jelas tadi saya bilang bahwa obrolan penting itu belum tentu penting, dan obrolan yang tidak penting itu belum tentu ya nggak penting. Nah artinya begitu. Tetap terus ikuti program channel Open the Case yang terus kita tayangkan. Kemudian closing malam hari ini tentang makanan. Apapun yang kita makan tentu standarisasinya adalah halal. Ya, paling penting. Halal, kemudian baik dikonsumsi. Entah itu apapun jenisnya, ya bersyukur karena itu yang kita dapat. Mungkin di luar sana kita itu nggak tahu karena ada berapa banyak orang yang kelaparan. Jelas kita sekarang yang kita nikmati, ya disyukuri. Itu saja. Oke, terima kasih. Pesan untuk santri terkait makan. Oh, untuk santri untuk makanan, karena perbendaharaan itu ada di jenengan terkait konsumsi makanan. Monggo jenengan sampaikan untuk publik. Pesan saya kalau untuk santri semua, pokoknya apapun makanan yang disajikan dari pihak pengelola pos, itu dari pesantren atau dari itu, kita harus selalu menerima. Jangan sampai protes, karena kita lihat dulu lah, semua santri makan pun susah. Kita sekarang tidak makan, nggak mengelola kayak sampai tapi sampai ngelola cekcok juga kan. Sehingga pokoknya pesannya apapun yang dimakan, apapun yang disajikan, itu kita harus terima, selama itu halal, selama itu masih menyehatkan diri kita. Oke, itu tadi obrolan kita cukupkan sampai dengan di sini. Oke, terima kasih. Matur suwun Bapak semua. Kita makan-makan setelah ini. Makan berani. Oke.